Sama Bapak. Jadi kalau gitu intinya dosa itu apa? Ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatan itu lawannya apa? Taat. Maka Kristus taat di atas salib. Kembali kepada Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati. Nah, jadi mati di kayu salib adalah wujud ketaatan. Padahal dosa adalah ketidaktaatan. Kristus menggunakan tubuh kemanusiaan dari Adam yang menyerupai tubuh yang berdosa, meskipun dia sendiri tidak punya dosa. Kristus itu. Coba kita baca 1 Yohanes 3:5. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Jadi kalau gitu kematiannya di atas salib bukan karena dosanya sendiri, dia tidak punya dosa. Lalu dosanya siapa? Ya dosanya manusia yang akan dilawan itu apa tadi? Ketidaktaatan itu. Maka penyalibannya adalah wujud ketaatan, sehingga dengan demikian ketidaktaatan yang menjadi sifatnya manusia itu dihancurkan. Dengan demikian dia menang atas dosa melalui penyalibannya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19, Roma pasal 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa? Ketidaktaatan siapa satu orang ini? Adam. Di mana? Di Taman Eden. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ini? Yesus. Kapan? Di atas salib. Semua orang menjadi orang benar. Karena ketidaktaatan telah dikalahkan. Berarti melalui kematiannya di atas salib, Yesus mengalahkan dosa. Jelas ya? Mungkin saudara bertanya, kenapa harus mati di salib sih? Kenapa tidak mati ditanduk sama kuda, ditanduk sama kerbau saja, atau disepak sama kuda gitu? Karena dalam Alkitab, kematian yang mempunyai nilai hukum itu hanya kematian dengan salib. Ulangan pasal 21 ayat 22-23. Ada hukumnya itu mati dengan digantung, maksudnya bukan hanya salib, digantung. Ulangan pasal 21 ayat 23. 22-23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ya, tiang itu boleh-boleh tiang kayu masih hidup, atau tiang kayu mati seperti pantek atau salib. Terus? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Oke. Jadi orang mati digantung, itu menurut hukum apa? Orang terkutuk. Yesus yang tanpa dosa mungkinkah dia orang terkutuk? Ya enggak. Tetapi dia ditimpai hukum yang isinya hukum kutuk. Kutuk diapakan kalau menimpa orang yang tidak punya salah? Kutuknya lumpuh, bubar kekuatannya. Dengan demikian kutuk itu dihancurkan oleh Yesus melalui penyaliban itu. Kalau dia mati dengan cara lain, ya kutuk nggak akan nggak akan dihancurkan. Jelas ya? Dia harus disalibkan supaya kutuk itu hilang. Sebab ketika Adam jatuh dalam dosa, alam ini terkutuk. Coba kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17. Kejadian pasal 3 ayat yang 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Terkutuk. Maka kutuk itu harus disingkirkan dengan jalan dia menghancurkan kutuk melalui matinya di atas kayu salib. Kalau tidak mati di kayu salib, dia tidak akan mengalahkan kutuk pun satu pun. Galatia 3 ayat 10. Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab. Nah, jadi bukan hukum Taurat itu penyebab kutuk. Orangnya itu loh yang tidak mau menjalankan hukumnya itu jadi terkutuk. Karena ada ketentuan dalam hukum Taurat, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Saya tanya, jujur aja. Kita bisa nggak setia menjalankan semua hukum dalam Alkitab? Bisa setia? Nah, kalau sudah tidak setia, kena hukum ini enggak? Ya iyalah. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan tidak setia. Segala sesuatu. Bisa kita menjalankan hukum segala sesuatu tanpa lubang-lubang? Enggak. Jadi dari dua kenyataan ini, kita kalau mau hidup untuk mendapatkan pahala dari hukum, untuk naik surga dari hukum, kita kena kutuk terus. Di samping kutuk atas alam akibat kejatuhan, kutuk ketidakmampuan kita untuk mentaati hukum Allah. Bukan Taurat penyebab kutuk, kita yang membuat kita jadi kutuk karena tidak mampu menjalankan hukum Taurat. Sebab dalam diri kita ada pemberontakan terhadap hukum itu. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 6 dan 7. Roma pasal 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Itu dia. Keinginan daging perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada nah itu hukum dia. Allah. Karena kita bersifat daging. Tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Banyak pemberontakan di diri kita itu. Terus? Hal ini memang tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin takluk terus gimana? Ya, kutuklah jangan terjatuh. Ya kan? Nah, itulah sebabnya cara kita dilepaskan dari kutuk harus ada yang mengalahkan kutuk itu. Dan itu dilakukan Yesus melalui mati di atas salib. Ayat 13 sekarang. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tidak ada dari Galatia pasal 10 pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 10. Ya, ayat 13. Pasal 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya. Terus? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, maksudnya ini terjemahan bebas dari Ulangan pasal 21 tadi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat tadi dengan jalan menjadi kutuk karena dirinya sendiri tidak punya kutuk. Padahal hukumannya itu hukum yang membuat orang terkutuk, maka kutuk itu jadi salah sasaran. Buyar kekuatannya. Dengan demikian Kristus mengalahkan kutuk itu, mengalahkan dosa itu. Yang pertama, yang kedua. Yesus mati di atas salib adalah untuk mengalahkan dosa. Dan yang kedua, akhirnya Yesus mati. Sebagai manusia pula, ini ingat ya. Bukan Tuhan bisa mati, enggak. Kalau Tuhan tidak bisa mati. Pertama, Tuhan itu kuasa, tidak bisa mati. Bukan Allah bisa mati, enggak. Allah juga tidak bisa mati. Ya. Maka kita baca dalam Ibrani 2 ayat yang 14. Ibrani pasal 2 ayat yang 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Anak-anak maksudnya manusia ini, karena itu mengutip dari ayat sebelumnya, yaitu tentang Mazmur. Coba kita baca ayat 13 deh. 13. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah. Ya, ini dari Mazmur, kutipan dari Mazmur. Jadi yang dimaksud anak-anak ini adalah manusia. Ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya manusia itu dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka firman Allah itu menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan bagian dalam keadaan mereka, ya lahir, ya sakit, ya mati, ya lapar, ya haus, ya. Karena sudah jadi manusia. Terus? Supaya oleh kematiannya. Nah, supaya oleh kematiannya. Kalau nggak jadi manusia, gimana bisa mati? Agar dia bisa mati harus jadi manusia. Supaya oleh kematiannya apa? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, itu tujuan kematiannya. Kok bisa kematiannya malah memusnahkan iblis?
Nah, kalau iblis itu yang berkuasa atas maut, berarti setiap orang mati secara kategori pasti berada di bawah kuasa iblis ini. Itulah sebabnya dalam pengalaman kita secara budaya pun, kuburan itu selalu tempatnya hantu. Betul nggak? Karena itu ya yang menguasai dalam alam hantu itu adalah iblis. Dan hantu itu setan-setan atau roh-roh jahat pengikutnya iblis. Jelas ya? Maka iblis banyak yang banget di sini sih. atas maut. Tolong jangan ribut ya. Supaya tidak ganggu sini. Iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kalau iblis itu berkuasa atas maut, pada waktu Yesus mati, secara hukum dia di bawah iblis enggak? Iya. Tapi kenyataannya pada hari ketiga dia bangkit. Iblisnya tidak bisa menarik dia lagi masuk ke dalam alam kubur. Berarti iblisnya diapakan oleh Yesus? Dikalahkan. Jelas? Melalui penyalipannya dia mengalahkan dosa. Melalui kematiannya dia mengalahkan iblis. Padahal 3 hal itu yang membuat manusia tidak bisa menyatu lagi dengan Allah. 2 hal ini. Yang ketiga apa? Kematian. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 9. Dalam Roma 6 ayat 9. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi. Nah, sesudah bangkit dari mati tidak mati lagi, maut tidak lagi berkuasa atas dia. Berarti maut diapakan? Dikalahkan. Jadi Kristus mengalahkan dosa dan kutuk melalui penyaliban, mengalahkan iblis melalui penguburan, mengalahkan kematian melalui kebangkitan. Nah, karena melalui penyalipannya dia mengalahkan dosa, agar kita dilepaskan dari dosa, kita harus menyatu pada kemenangan Kristus atas kematian itu. Lah menyatunya gimana? Itulah baptisan. Jelas? Kita baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3. Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus iston thanaton aptu ebaptistimen. Kita telah dibaptis masuk ke dalam kematian. Padahal kematiannya itu mengalahkan apa tadi? Dosa. Lah kalau kita menyatu dengan kematiannya berarti kita dilepaskan dari apa? Dari kematian. Oleh sebab itu mengapa dikatakan baptisan itu memberikan pengampunan dosa, artinya melepaskan kita dari kuasa dosa. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nah, dibaptis untuk pengampunan dosa. Jadi kalau orang mengatakan baptisan tidak menyelamatkan dan tidak memberi pengampunan, ini kita mengatakan memberi pengampunan. Baptisan hanya upacara saja tidak, baptisan itu misteri, Pak, yang menyatukan kita dengan kematian Kristus. Karena apa? Pada waktu baptisan itu dilaksanakan, Roh Kudus bekerja. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, dalam satu roh kita semua, orang Yunani, orang Yahudi, budak, dan anak telah dibaptis. Jadi ketika baptisan ada apa yang bekerja? Roh.
untuk menjadi satu tubuh. Berarti baptisan terkait kita menjadi gereja, tubuhnya Kristus. Jadi kalau dibaptis lalu kita tidak di dalam gereja, baptisan macam apa itu? Karena dalam ayat ini dikatakan dalam satu roh kita semua. Nah, ini kata-kata orang Yahudi, Yunani, Buddha, Merdeka itu kata yang sama yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 27, 28 yang berbicara tentang baptisan. Coba kita baca. Galatia 3, 27, 28. Pasal 3 ayat 27 dan 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, kalau kita menyatu dengan kematiannya ya mengenakan Kristus dong. Terus? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi. Nah, ya toh, tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, terus? Tidak ada hamba atau orang merdeka. Nah, tidak ada laki-laki atau berarti 1 Korintus 12 ayat 13 berbicara mengenai baptisan yang sama. Ya. Dan menurut 1 Korintus 12, dalam satu roh kita dibaptiskan. Menurut Galatia 3:27, kita mengenakan Kristus untuk dibaptiskan. Berarti ada misteri di situ, bukan yang sekedar upacara tidak punya makna. Makanya itu kita sebut sebagai misteri, misterion, ada kuasa itu di dalam baptisan itu yang menyatukan kita dengan kematian Kristus sehingga kita dilepaskan oleh kemenangan Kristus pada waktu kematiannya itu. Kemenangan apa? Kemenangan atas dosa. Disitulah kita menerima penebusan. Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah itu di dalam Dia. Jadi kalau kita menyatu dengan Dia maksudnya. Dan oleh darahnya, oleh pengorbanannya yang sudah terjadi itu, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jelas ini kalau gitu ya. Jadi melalui baptisan itu kita disatukan dengan kematian Kristus, yang berarti disatukan dengan kemenangannya atas dosa, yang mati di atas. Kembali kepada Roma 6 tadi. Ayat 3 masih. Minta lagi minumnya ya. Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Nah, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Di samping telah kita ikut mati di salib, secara misterion, kita juga dikuburkan. Padahal penguburannya tadi kemenangan atas apa? Waktu Yesus dikubur tadi dia menang atas apa? Atas iblis. Berarti kita dengan kita dikuburkan dalam baptisan, kita juga dilepaskan dari kuasa iblis itu. Kolose 10 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Itu kapan dia melepaskan kita? Ya waktu kita menyatu dengan kemenangannya atas kuasa kegelapan, yaitu baptisan ketika kita disatukan dengan penguburannya. Jelas? Terus ayat yang keempat masih belum selesai dari Roma 6 itu. Entah itu. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga bahasa aslinya peripatisomen. Enkenotitizois. Kita akan berjalan dalam kebaharuan hidup. Kebaharuan hidup ini apa? Kebaharuan hidup kebangkitan itu, gitu loh.
Jadi melalui baptisan ini kita keluar dari air, secara misteri kita disatukan dengan kebangkitan Kristus, kita nanti berjalan dalam hidup kebangkitan ini. Kita baca Kolose pasal 2 ayat 11 12. Kolose 2 ayat 11 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan. Jadi kamu dikuburkan, dibangkitkan di dalam baptisan. Jelas ini ya? Ya, kalau begitu. Baptisan itu adalah awal kita masuk dalam kehidupan baru dalam Kristus. Awal kita menapak menuju ke dalam kerajaan surga. Bagaimana dalam baptisan bisa diremehkan? Saya nggak ngerti. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab, baptisan itu luar biasa. Sebagai pintu membawa kita untuk menyatu dengan Kristus. Manunggal dengan Kristus. Coba di dalam Galatia 3:27 tadi. Ya. Galatia pasal 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, mengenakan itu apa sih artinya? Memakai. Kayak memakai baju gitu loh. Kalau kita mengenakan Kristus, itulah sarana kita manunggal dengan Kristus gitu loh. Sehingga sarana kita ikut ambil bagian di dalam dampak penebusannya gitu loh. Bagaimana kita bisa hanya iman secara intelektual bisa menyatu itu? Ya sama tadi obat tadi kan. Kita tahu secara intelektual arti obat ini untuk obat batuk. Tapi kalau kita nggak minum ya tetap batuk gitu kan. Iya kan? Makanya kalau begitu nggak ada dalam Alkitab yang mengatakan baptisan tidak menyelamatkan, itu nggak ada. Malah sebaliknya yang ada. Kita baca dari 1 Petrus 3 20 21. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 dan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Berapa orang yang diselamatkan? Diselamatkan oleh apa? Oleh air bah. Di dalam berat. Jadi air bah itu membinasakan orang tidak percaya, menyelamatkan orang yang percaya. Terus? Juga kamu. Nah sekarang, kalau diparalelkan kalau gitu, apa yang terjadi pada peristiwa Nabi Nuh itu juga kamu terjadi pada kamu sekarang. Apa katanya? Diselamatkan oleh kiasannya. Nah, diselamatkan oleh kiasannya. Nya ini berbicara apa? Yaitu baptis. Nyanya ini berbicara tentang apa? Air bah tadi. Jadi kita diselamatkan oleh kiasannya air bah. Dan kiasannya air bah itu yaitu baptisan. Berarti kalau gitu baptisan menyelamatkan enggak menurut ayat ini? Menyelamatkan. Dari mana kita punya ide baptisan tidak menyelamatkan? Alkitab mana yang kita baca? Hati-hati loh, jangan muter-muter firman Allah, nanti kita diputar sama malaikat itu nanti. Hati-hati gitu loh. Ya. Kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan dari air bah, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Seperti wudhu dalam agama Islam itu kan hanya untuk jasmani saja. Seperti mikveh dalam agama Yahudi kan untuk jasmani saja. Baptisan bukan itu. Nah kalau baptisan itu dianggap lambang berarti ini. Ya kan? Nah itu pembahasan secara jasmani. Gak ada artinya terusan ngapain harus baptis segala. Ya kan? Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, terus
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik. Nah, kepada Allah. ternyata baptisan itu ada kaitannya dengan hati nurani, dengan jiwa, dengan roh. Jadi melalui baptisan itu memohonkan hati nurani yang baik, berarti perubahan dari dalam. Itulah lahir baru. Itulah peristiwa lahir baru. Yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 3:5. Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Ya, air dan roh ini apa? Ya, air baptisan, rohnya Roh Kudus yang bekerja waktu baptisan. Jangan airnya diumpamakan firman Allah sebagai perumpamaan firman Allah, rohnya roh sungguhan. Ini tafsiran pincang. Kalau satu literal, air artinya roh, artinya roh, airnya artinya air. Ya air apa? Ya air baptisan. Kita dilahirkan melalui baptisan di mana Roh Kudus bekerja. Kembali kepada 1 Petrus pasal 3:21 tadi. 3:21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus. Perhatikan, bukan airnya loh ya. Airnya ini sarana misteri yang dikerjakan oleh Roh Kudus supaya kita menyatu dengan kebangkitan Yesus tadi itu loh. Jadi baptisan menyatukan kita dengan kebangkitan Yesus, dan kebangkitan Yesus itu membuat kita hidup dalam kebaruan hidup, yaitu hidup kebangkitan. Itu loh. Jelas ya? Jadi jangan anggap remeh baptisan. Nanti kita diremehkan Tuhan kalau kita begitu. Karena kita sudah terbiasa meremehkan firman-Nya. Diputar-putar supaya cocok dengan pikiran kita. Tidak mau tunduk kepada apa yang ada. Makanya ada peluntir ajarannya, tidak karu-karuan. Hati-hati saudara. Ya. Jadi kalau begitu, baptisan itu menyatukan kita dengan kematian Kristus. Yang melaluinya kita mendapat pengampunan dosa menurut Kisah Rasul 2 ayat 8. Yang melaluinya kita menyatu dengan Kristus, mengenakan Kristus menurut Galatia 3:27. Yang melaluinya kita menerima pembaruan hati nurani dan diselamatkan menurut 1 Petrus 3:21. Dan baptisan menyatukan kita dengan kematian Kristus yang mengalahkan iblis, sehingga kita dilepaskan dari kuasa iblis itu, kuasa kegelapan. Menurut Kolose 1 ayat 13. Dan melaluinya kita menyatu dengan kebangkitannya, sehingga kita hidup dalam kehidupan yang baru, kehidupan kebangkitan itu, sehingga kita menerima hidup kekalnya Yesus. Jelas ini ya? Nah, akhirnya ya, dengan kita hidup menerima hidup baru dalam Kristus, menyatu dengan peristiwa Paskahnya Kristus, kita juga menerima peristiwa Pantekostanya dengan menerima Roh Kudus. Kita baca lagi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 8 tadi. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Yesus untuk menerima pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima. Bukan karunia Roh Kudus ya di sini. Bukan karisma ya. Tapi Roh Kudus sebagai karunia dari Allah. Maksudnya itu. Zoro. Itu agiu pneumatos. Hadiah Roh Kudus. Jadi bukan, ini tidak berbicara tentang karisma. Bukan. Karisma Roh Kudus ya, macam-macam tadi. Kalau ada yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 itu bukan itu yang dimaksud.
Ini berbeda Roh Kudus sebagai karunia yang akan berdiam di dalam kita. Jelas ini ya. Nah, dalam tradisi, akhirnya dalam gereja purba, pertama itu menerimanya melalui penumpangan tangan. Tapi akhirnya itu diterima dengan sekaligus pengurapan dengan minyak. Karena minyak sudah digunakan dari awal untuk penyembuhan. Kita baca di dalam kisah Markus pasal 6 ayat 12. Markus pasal 6 ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi minyak digunakan dari awal oleh gereja. Dan juga kita baca dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14. Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat. Maksudnya para presbiter ya. Jadi kalau dalam Alkitab disebut penatua itu bukan majelis ya. Dalam Alkitab tidak ada sistem majelis. Yang disebut sebagai penatua itu adalah gembala gereja, yaitu romo. Saya buktikan. Kita baca dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Pasal 5. 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2. Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan aku sebagai penatua, kalau penatua artinya seorang majelis, kok remeh sekali Petrus hanya jadi teman majelis, sesama majelis. Ya. Dia mengatakan aku sebagai teman penatua, pimpinannya para rasul yang masa majelis. Ya berarti dia aku sesama penatua dalam arti apa? Ayat 2. Ayat 2. Gembalakan kawanan domba. Nah, jadi penatua tugasnya apa? Menggembalakan. Berarti ini bukan majelis, ini gembala. Bahasa aslinya presbiter. Jelas ini ya? Nah, kembali kepada Yakobus pasal 5 ayat 14 tadi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat. Nah, memanggil para presbiter. Terus? Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Nah, jadi ternyata minyak digunakan untuk pengoles. Oleh karena itu, kalau awalnya penumpangan tangan itu sebagai sarana untuk menerima Roh Kudus, itu akhirnya ternyata terbukti ada pengurapan terjadi. Coba kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal 2. Ayatnya yang ke-20. Mulai 24 sampai 27. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Itu artinya menerima katekisasi kan? Menerima itu terus. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya, berarti tengah ajaran itu benar sekali, itu membawa kepada hidup kekal. Terus? Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan. Nah, ada penyesat, ini kaum Gnostik ya, yang datang pada waktu itu, mengganggu umatnya Yohanes. Dan kamu pegang itu yang kamu dengar ini melalui katekisasi itu, gitu kan? Terus, tapi di samping mereka harus memegang ajaran yang telah diterima dari para rasul. Selanjutnya apa? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, berarti mereka pernah diurapi dengan minyak. Itulah krisma. Jadi ketika percaya itu baptisan, lalu mereka menerima sakramen krisma. Coba kita baca di dalam, baca dulu terus. Tuh. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain.
Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala Maksudnya kalau ada pengajar palsu, kamu tidak usah lari-lari cari romo. Kalau memang tadinya udah dengar ajaran itu dan Krisma itu tetap dalam kamu akan diajar. Bukan berarti kamu tidak usah belajar dari siapa-siapa. Itu banyak digunakan. Saya tidak usah diajar. Ini kaitannya ada orang pengajar palsu. Pegang ajaran itu yang telah kamu dengar. Dan kamu diberi kuasa melalui pengurapan yang telah kamu beri. Jadi nggak usah lari-lari cari romo. Kalau romo tidak ada, kamu tahu itu. Itu loh maksudnya. Ini bukan mengajarkan kita tidak usah guru. Nggak perlu guru. Bukan. Jelas ini ya? Ini banyak di tafsirnya keliru semua di sini. Ya, terus. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Nah, ternyata pengurapan ini dari Allah ini, Krisma ini mempunyai kuasa untuk memberikan mengingatkan kepada kita, mengajar kepada, memberikan pencerahan untuk mengajar. Ketika ada guru palsu, kita tahu bagaimana menghadapinya. Itu maksudnya. Terus? Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Iya, kalau dari Roh Kudus ya benar lah. Ya. Oke, makanya jadi sesudah baptisan itu, sesuai dengan praktek di gereja Purba, orang ditubangi tangan dan menerima krisma. Krisma itu bahasa Yunani artinya pengurapan. Ya. Kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayatnya 13-14. Efesus pasal 1 ayat yang 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, dan tentunya percaya langsung dibaptiskan, bukan hanya percaya gitu aja. Terus? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, percaya akhirnya dimeteraikan Roh Kudus. Dan itulah setelah baptisan itu kita menerima krisma. Bahwa percaya itu kaitannya dengan baptisan kita baca dalam Galatia pasal 3 26-27. Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Oh, kok bisa iman membuat kita jadi anak-anak Allah? Ayat 27. Karena nah ini dijelaskan. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Gambarannya gini loh. Kalau saya kan pakai jubah hitam. Ya kan? Seandainya jubah ini saya kenakan dari atas ke bawah. Yang saudara lihat apa? Hitam. Kalau jubahnya ini putih, saya kenakan dari atas ke bawah. Yang saudara lihat apa? Putih. Kalau ada warna, seandainya ada warna namanya anak Allah, saya kenakan dari atas ke bawah, saya jadi apa? Anak Allah. Itu loh. Kita menjadi anak Allah karena kita mengenakan Kristus, sebab Kristus adalah anak Allah. Dan itu terjadi pertama karena iman, tapi yang iman dilanjutkan dengan baptisan. Tidak bisa, oh imani saja, tidak usah baptisan, tidak perlu. Siapa bilang tidak perlu? Gitu kan? Coba kita baca dalam Markus pasal 16 ayat 15. Markus pasal 16 ayat yang 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah itu dia, percaya dan dibaptis. Terus? Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya tentunya, kalau nggak percaya mana bisa dibaptis. Pertama-tama nggak ada percaya. Tapi kalau baptisan pasti terkait dengan percaya. Jelas ini ya. Nah tujuannya apa sih kalau menerima krisma itu? Menerima Roh Kudus itu tujuannya apa? Kalau Roh Kudus, kalau baptisan kita menyatukan dengan kematian, dengan penyalipan dan kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu krisma, tujuannya apa? Menyatu dengan Pantekosta, diturunkannya Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke 13-14. Tadi Efesus 1 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan terus
Dan roh itu? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Nah, roh itu adalah arabona. Arabona itu artinya uang jaminan atau DP, down payment. Apa itu sih? Kalau bahasa biasanya apa sih? Apa? Pajar, ya, betul-betul. Panjar dari apa? Banjar dari keselamatan. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kalau ditanya, kita sudah diselamatkan? Ya, tapi belum sepenuhnya. Karena apa? Sepenuhnya itu nanti kalau kita sudah bangkit. Kita sudah bangkit belum? Kita akan dimuliakan menjadi seperti Kristus. Kita sudah mulia seperti Kristus belum? Belum. Tapi panjarnya sudah ada. Maka bahaya mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kalau kita tidak hati-hati, maka dikatakan kembali kepada ayat yang ke-14 tadi. Ini Arabuna itu, kata Arabuna di ayat 14 itu. Nah, itu ada kata Arabuna di bawah lagi. Yang nomor 3. Pasal 14 ayat huruf tulisan ketiga. Atasnya lagi, nah itu. Nah, itu Arabon. Nah, Os estin Arabon. Arabon itu panjar. Tis kleronomia Simon. Panjar dari warisan milik kita. Is apolutrusin. Ya. Bagi pelepasan kita. Jadi dikatakan sebagai meterai. Coba terjemahan lagi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, kalau sampai memperoleh seluruhnya berarti kita sudah mendapatkan seluruhnya enggak? Belum. Kapan menerima seluruhnya? 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman. Nah, tersedia sih ya, panjarnya iya, tapi dinyatakannya pada akhir zaman. Sehingga dengan demikian kita tidak sembrono. Keselamatan sudah diberikan cuma-cuma, kita terima, tapi harus dipelihara. Gitu ya. Plus. Jadi itulah tujuan daripada krisma itu. Memberikan Roh Kudus, kita dimenterikan karena Roh Kudus. Makanya sesudah baptisan, kita keluar dari air, kita dikrisma. Roma mengatakan apa? Meterai karunia Roh Kudus. Umat menjawab amin. Lalu Roma mengucapkan minyak di sini. Meterai karunia Roh Kudus. Amin. Itu yang dikatakan oleh 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, Allah yang telah mengurapi kita, terus memeraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Terus sebagai jaminan, sebagai arabon dari semua yang telah disediakan. Sehingga dengan demikian pada saat itu kita menerima benih ilahi dalam kita melalui Roh Kudus yang diberikan pada kita. 1 Yohanes 3 ayat 9. Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, benih ilahi itu yang tidak dapat berdosa. Kalau orangnya masih mengikuti manusia lamanya, ya tetap berbuat dosa. Makanya dalam diri kita sekarang ada peperangan antara keinginan lama, daging, dan benih yang baru. Dari benih ilahi ini. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 11. 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu
supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi dalam diri kita sekarang ada peperangan antara manusia lama dan manusia baru.